Firida Fasuta Suhud, saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas siklus penjualan pada perusahaan Jim & Clean. Perusahaan ini memproduksi makanan cepat saji dalam bentuk mie instan. Saya akan membahas pemrosesan pesanan penjualan yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang pertama, terdapat diagram konteks. Saya akan menjelaskan secara singkat pada diagram konteks ini, di mana ketika pelanggan melakukan pemesanan, staf bagian penjualan akan membuat salinan dan faktur. Salinan tersebut akan dicek persediaan barangnya oleh gudang. Jika tersedia, maka gudang akan meneruskan pesanan untuk diproses. Kemudian, barang tersebut akan dikirimkan ke pelanggan dengan faktur yang telah dibuat oleh bagian penjualan. Sistem akan mengirimkan faktur penjualan dari staf bagian penjualan ke staf bagian akuntansi untuk melakukan proses pencatatan dan mengupdate buku besar. Sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan membuat 2 slip setoran yang akan dikirimkan ke bank beserta cek tersebut. Kemudian bank akan mengirimkan laporan bulanannya pada akhir periode. Pada DFD level 0 ini saya akan membahas lebih rinci. Pada poin 1.0, pengecekan pesanan penjualan, pelanggan melakukan pemesanan, kemudian staf bagian penjualan membuat salinan dan faktur untuk mencatat pesanan pelanggan sehingga pelanggan memiliki data master pelanggan yang lengkap. Salinan tersebut dikirim ke gudang, kemudian gudang mengecek persediaan, sehingga gudang memiliki data master persediaan yang lengkap. Apabila persediaan tersedia, maka gudang akan melakukan pemrosesan untuk mengirimkan pesanan pelanggan dengan faktur tersebut. Poin 1.0 akan mengirimkan faktur ke staf bagian akuntansi agar dicatat dan mengupdate buku besar. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran pada poin 2.0. Proses penerimaan kas, pelanggan mengirimkan surat yang berisi cek dan slip pemberitahuan pembayaran kepada sekretaris. Kemudian sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran tersebut dan membuat cek dan slip setoran untuk dikirimkan ke bank. Kemudian sekretaris mengirimkan cek dan slip setoran ke staf bagian akuntansi untuk mencatat jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Kemudian pada akhir periode, bank melaporkan laporan bulanannya agar direkonsiliasi oleh staf bagian akuntansi. Pada DFD level 1 dilakukan pemesanan, kemudian diteruskan laporan data pemesanan, kemudian menyiapkan persediaan dan membuat faktur sehingga memiliki data master persediaan barang dagangan, kemudian mengirim barang dan faktur, kemudian diteruskan mencatat jurnal penjualan dan buku pembantu piutang dan dilanjutkan. Pada DFD level 2, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian diteruskan dengan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran, kemudian diteruskan dengan membuat slip setoran, dan kemudian diinput konfirmasi pembayaran, dan kemudian validasi konfirmasi pembayaran, kemudian diteruskan dengan adanya info konfirmasi dan tanda terima pelanggan. Kemudian dilanjutkan dengan flowchart. Yang pertama adalah pelanggan akan melakukan pemesanan, bagian penjualan akan membuat salinan dan faktur. Salinan tersebut akan diteruskan ke bagian gudang dan gudang menyiapkan persediaan dan membuat faktur. Faktur yang asli akan dikirimkan ke pelanggan beserta mengirimkan barang yang sudah sesuai dengan pesanan. Faktur kopian yang satu yang dibuat bagian penjualan akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Kemudian faktur kopian yang satu lagi akan disimpan oleh bagian penjualan berdasarkan file D. Setelah diterima faktur penjualan tersebut akan dicatat jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Pada saat melakukan pembayaran, pelanggan akan membuat cek dan slip pemberitahuan pembayaran yang akan dikirim ke sekretaris. Ketika sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran, sekretaris akan membuat slip setoran dengan satu kopian yang kemudian akan diinput konfirmasi pembayaran. Satu kopian slip setoran akan dikirimkan ke staf bagian akuntansi untuk mencatat jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Pada akhir periode, bank melaporkan
laporan bulanannya pada bagian akuntansi dan melakukan rekonsiliasi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bersedia menonton video ini. Saya berharap kalian dapat memahami materi ini dari penyampaian yang telah saya sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.